Halo kembali lagi dengan saya. Sebelumnya di channel ini saya pernah bahas juga soal mikrofon dan speaker satu set yang bisa kalian jadiin setup ya di meja kalian. Buat kalian yang setupnya nggak suka pakai headset kalau di depan laptop, komputer, atau HP sekalipun, ini bisa jadi alternatif yang bisa menghiasi aksesoris gaming kalian. Dan saya dapat kesan yang cukup ya biasa aja lah. Dan kali ini saya ngambil model preset video yang sama tapi dengan barang yang lebih naik level dikit ya. Karena kemarin juga kayaknya nggak terlalu menarik, jadi yang ini sudah full RGB keduanya dari mikrofonnya sendiri. Mikrofonnya sendiri ada si Gamen GMH200 dan speakernya ini Gamen GS10. Dan kita langsung buka aja. Jadi yang pertama kita buka adalah si mikrofonnya. Mikrofonnya ini juga punya tampilan yang sedikit nyentrik ya. Tapi modelnya tuh kalau entah ya, kalau kalian familiar buka, ini tuh mirip headphone standnya Fantech. Ya entahlah, pokoknya menurut saya ini mirip banget sama headphone stand-nya Fantech. Nggak tahu kalau kalian belum pernah lihat mungkin atau gimana. Dan ya kita nggak perlu lama-lama lah buat ngeliat isinya ya. Di boxnya juga nggak dijelasin banyak penjelasan. Jadi ya gitu aja. Kita dapat kartu garansi. Dan mikrofonnya sendiri yang ini bobotnya kalau kalian lihat nih. Waduh. Ini gede. Aku tidak mengekspek kalau ukurannya segede ini. Oke, lanjut kita ke speakernya. Ada Gamen GS10 di sini ya. Nah, yang ini bagusnya dia itu punya model kayak subwoofer kecil ya. Jadi kalau dibayangin speaker yang ada subwoofernya itu pasti suaranya lebih powerful ya, lebih menggelegar, lebih menendang telinga kalian dengan kencang ya. Dan nggak ada highlight apapun di boxnya, jadi kita skip aja. Oh, di sini kita dapat kartu garansi dan buku manual. Oh, biasa aja. Kita singkirkan dulu boxnya. Dan ini mengingatkan saya kalau ngelihat speaker model ginian tuh waktu zaman-zaman Simbada sama Logitech jualan speaker yang model begini tahun berapa tuh? Tahun 2009 sampai 15 kalau nggak salah ya. Jadi speaker yang model subwoofer itu harga 300.000, kalau itu bagus banget. Dan ya ini adalah tampilan yang juga mirip-mirip sama kayak, tapi ya kalian lihat subwoofernya sendiri juga sangat kopong banget. Cuma ada telinga bassnya sih, telinga bass apa ya, pokoknya bass ya, yang penting bass sih. Oke lah, ini adalah tampilan kedua barang yang bakal saya bahas untuk setup kalian. Sekarang waktunya saya berimpresi untuk kedua barang ini ya. Ya, yang pertama saya pasti rekomenin kedua barang ini untuk di setup kalian yang suka warna-warni atau rame atau hawa-hawa disco gitu kali, diskotik atau klub atau apapun kalian sebut lah ya. Tapi untuk mikrofonnya ini saya yang paling kaget sih. Ukuran dari mikrofonnya itu serasa kayak anjir, ini gede banget asli. Saking gedenya bagian di kabel ini, dan bentuk mikrofon yang juga kelihatan tegas banget ya. Cuma stand di bawahnya ini emang kerasa murah waktu dipegang ya, walaupun kalau dilihat tuh kelihatan mahal. Dan di bawah cuma ada fitur tombol buat ngeset RGB-nya aja.
Lalu kabelnya sendiri juga udah model braided yang kayaknya super tebel gitu. Ini tebel banget. Dan kalian cek sendiri deh kualitas dari mikrofonnya. Dan ini adalah suara dari mikrofon Gamen GMH 200. Aku kayak wong ceramah ya. Ya, pokoknya suaranya ini sudah cukup oke untuk komunikasi lah ya. Cuma mungkin ya, ini saya coba colok ke laptop sama HP, semuanya itu ada noise-nya. Entah unit saya yang emang bermasalah atau Gamennya ya, semoga ini nggak terjadi ke beberapa barang mereka ya. Karena suaranya udah cukup bagus. Cuma kalau kita kasih jarak kayak gini, dan posisi kita kalau ngegame suaranya pasti kurang lebih ya segini lah ya. Itu suaranya kalau bisa kalian denger ya, noise-nya semakin gede dan ya makin gak kedengar pokoknya suara yang ngomong ini ya. Silakan kalian sendiri aja ya. Jadi gimana setelah melihat tes suara dari mikrofon si Gamen GMH 200 ini? Ya saya kurang rekomenin kalau kalian dapat barang yang emang kayak gitu sih ya. Tapi semoga ini barang punya saya aja yang ada noise-nya. Tapi ya sedikit kecewa aja sih ya. Oke, kita lanjut ke bagian speakernya. Ini di luar ekspektasi, men. Bro, ini tuh rame banget speaker yang bobotnya dan dimensinya tuh terkesan enteng dan kecil, tapi ngasilin suara yang super bombastis ya. Apalagi buat kalian yang suka musik jeduk-jeduk, oh ini jelas pasti. Ini cocok buat kalian ya. Jadi, kalau kalian nggak percaya, silahkan dengerin sample sound dari speaker ini. Gimana? Cukup menggelegar ya buat musik. Dan ya emang saya coba buat dengerin beberapa macam musik ya, dan saya rasain emang ini dominan bass. Jadi buat kalian yang nyari detail musik ya jangan nyari speaker gaming ya. Speaker gaming akan lebih dominan di bass karena emang itu yang jadi pengalaman imersif buat speaker gaming ya. Ya buat kalian yang suka dengerin musik sering pakai speaker ini mungkin gak akan terasa cocok, apalagi kalau suka yang metal, pop, yang pokoknya suara band-band musik yang agak ngejring atau jazz ya apalah itu. Ini jedak-jeduk mantap, pokoknya sip banget. Dan ini speaker gaming, jadi harusnya buat main game ya bagus ya. Ya saya cobain emang secara fungsi untuk game model kompetitif itu juga memberikan akurasi yang cukup baik ya, walaupun dia stereo aja, tapi ya sedikit membantu bermain kompetitif untuk melihat lokasi-lokasi lawan kalian. Tapi ya tetap nggak akan seenak kalau kalian pakai headset yang udah surround gitu ya. Tapi ya ini masih cukup oke lah. Kalau buat main game casual ya ngapain dipikirin, suaranya sudah pasti jelas dan bagus dan menggelegar dan imersif. Apalagi game casual mah kalian nggak butuh detail-detail suara yang diperlukan untuk bermain secara kompetitif ya. Jadi secara speaker ini asik kalau dibuat casualan aja. Kalau buat kompetitif mungkin saya nggak bisa rekomenin, tapi mungkin kalau kalian terbiasa main game kompetitif pakai speaker ya bisa kalian coba lain. Karena pada modul subwoofer ini jadi nilai plus buat si speaker Gamen GS10 ini memang. Dan ketika dua ini dijadikan satu setup di meja kalian, ya mungkin contoh punya saya seperti ini, bisa kalian lihat speakernya tidak makan tempat banget karena emang sekecil itu modelnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, suaranya tetap ajib. Dan mungkin untuk mikrofonnya sendiri buat ditaruh di meja itu emang terkesan boros tempat karena emang ini dimensinya gede banget asli. Tapi ya tetap cocok buat kalian yang emang suka rame sama lampu-lampu RGB ya. Ini cakep banget.
harga yang dikasih oleh kedua peripheral dari Gamen ini berapa sih? Kalau yang kemarin itu kita cari emang barangnya 70.000. Kalau ini mungkin sedikit agak lebih mahal ya. Mikrofonnya bisa kalian dapetin di harga kurang lebih 150 ribuan. Dan speakernya kalian bisa dapetin di harga 130 ribu. Lebih mahal mikrofonnya. Kayaknya kalau kalian ngambil ini juga nggak bakal nyesel. Ya tapi itu preferensi saya ya. Jadi saya ingatkan kembali kalau ini tuh bukan bundle, tapi ini per item yang bisa kalian jadiin satu buat jadi setup di meja kalian. Oke, sekian pembahasan saya soal Gamen Microphone GMH200 dan Gamen Speaker Gaming GS10. Ojo lali di like gak di like ki ora apa-apa. Matur suwun. Subwoofer kecil itu dulu pernah mengecewakan. Tapi Gamen bisa bikinnya lebih bagus. Tapi tidak lebih.